Di balik tragedi Perang Uhud yang mengguncang hati Rasulullah, ada satu nama yang tak terlupakan, Wahsy bin Harb. Seorang mantan budak, pembunuh paman tercinta Nabi, dan pelaku dosa besar yang hidup dalam kesesatan. Namun, kisah hidupnya tidak berhenti pada darah dan luka. Ia adalah bukti nyata bahwa sekelam apapun masa lalu seorang hamba, rahmat Allah selalu lebih luas dari dosanya. Inilah kisah menakjubkan tentang perjalanan dari kelamnya syirik menuju cahaya Islam, dari pembunuh Hamzah hingga penakluk Nabi palsu Musailamah. Selamat datang di channel Cahaya Kisah Islami, di mana setiap kisah menginspirasi hati dan menuntun jiwa menuju kebenaran. Kehilangan sosok yang sangat dicintai selalu meninggalkan duka mendalam, tak terkecuali bagi Nabi Muhammad SAW ketika paman tercintanya, Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur dalam pertempuran. Rasa kehilangan itu begitu dalam hingga Rasulullah menangis ketika menyaksikan jasad Hamzah yang sudah tak bernyawa. Duka itu tercatat dalam berbagai riwayat, yang menunjukkan betapa kuatnya ikatan batin antara Rasulullah dan pamannya itu, yang juga dikenal sebagai Singa Allah, karena keberanian dan keteguhannya dalam membela Islam. Kisah heroik sekaligus tragis ini dijelaskan dalam buku Sirah Nabawiyah for Kids karya Abdul Mun'im Al-Hashimi, yang menyajikan peristiwa-peristiwa sejarah Islam secara ringan namun tetap mendalam. Dalam buku itu dijelaskan bahwa Hamzah gugur dalam Perang Uhud, salah satu pertempuran besar dalam sejarah awal Islam yang menjadi ujian berat bagi kaum muslimin. Perang Uhud berlangsung antara pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy dari Makkah yang ingin membalas kekalahan mereka di Perang Badar. Dalam pertempuran ini, kaum musyrik Makkah datang dengan kekuatan besar dan dendam yang menggelora. Mereka tidak hanya ingin menang, tetapi juga menargetkan tokoh-tokoh penting umat Islam, salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan Hamzah adalah seorang pria dari Habsyah, Ethiopia, bernama Wahsy bin Harb. Wahsy adalah seorang budak yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya bila berhasil membunuh Hamzah. Janji itu diberikan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang menyimpan dendam terhadap Hamzah karena pamannya, Utbah bin Rabi'ah, terbunuh dalam Perang Badar oleh Hamzah. Wahsy dikenal sebagai pelempar tombak yang sangat terampil. Dalam situasi perang yang penuh kekacauan, dia tidak terlibat dalam pertempuran terbuka, melainkan menyelinap dan mencari celah untuk melaksanakan misinya. Sambil bersembunyi di balik pepohonan dan batu-batu besar di medan Uhud, Wahsy mengamati pergerakan Hamzah. Ketika Hamzah sedang sibuk menghadapi pasukan musuh dan melumpuhkan lawan-lawannya, Wahsy menemukan kesempatan emas. Ia melemparkan tombak tajam dengan sangat presisi ke arah tubuh Hamzah. Senjata itu menancap tepat di bagian bawah perut, menembus ke bagian bawah tubuh, membuat sang pahlawan Islam itu langsung tersungkur ke tanah. Tusukan mematikan itu membuat Hamzah tidak berdaya, dan akhirnya beliau menghembuskan napas terakhirnya di medan perang. Meskipun tubuhnya penuh luka akibat pertempuran, justru tusukan Wahsyilah yang menjadi penyebab utama wafatnya beliau. Setelah memastikan bahwa Hamzah telah gugur, Wahsy segera mendekat untuk mengambil kembali tombaknya, lalu pergi meninggalkan jasad Hamzah dan kembali bergabung dengan barisan Quraisy. Namun, tragedi tak berhenti di situ. Setelah Hamzah gugur, datanglah Hindun binti Utbah mendekati jenazahnya. Didorong oleh amarah dan dendam yang menggelegak, Hindun melakukan tindakan keji terhadap tubuh Hamzah. Ia menyayat-nyayat dadanya, merobek bagian tubuhnya, dan mengambil hati Hamzah. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa Hindun mengunyah hati Hamzah sebagai bentuk pelampiasan kebencian yang telah lama dipendam. Bahkan disebutkan bahwa ia sempat mencoba menelan hati itu, namun kemudian memuntahkannya kembali karena tidak sanggup menelannya. Peristiwa penyiksaan terhadap jasad Hamzah ini begitu menyayat hati. Ketika Nabi Muhammad SAW menemukan jasad pamannya, beliau sangat terpukul. Tubuh Hamzah dalam keadaan penuh luka, tercabik-cabik, dan penuh bekas kekejaman musuh.
Rasulullah menangis tersedu-sedu melihat apa yang telah terjadi pada sosok yang sangat dicintainya itu. Hamzah bukan sekadar paman bagi Nabi Muhammad, tetapi juga merupakan saudara sesusuan dan sahabat seperjuangan yang selalu berada di barisan depan dalam membela Islam. Ia adalah salah satu orang pertama yang masuk Islam dari kalangan Quraisy dan terkenal dengan keberanian luar biasa dalam menghadapi musuh. Oleh karena itu, kehilangan Hamzah dalam kondisi mengenaskan menjadi pukulan telak bagi umat Islam. Peristiwa ini meninggalkan kesan mendalam bagi sejarah Islam. Setelah Perang Uhud usai, Rasulullah menyampaikan khotbah yang mengingatkan umat Islam akan pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan tidak membalas dendam secara berlebihan. Meskipun beliau sangat terpukul atas kematian Hamzah, Rasulullah tidak pernah membiarkan emosinya menguasai tindakan. Ini menunjukkan betapa agung akhlak beliau dalam menghadapi tragedi. Kisah pembunuhan Hamzah oleh Wahsy tidak berakhir di Uhud. Beberapa waktu kemudian, setelah penaklukan Makkah, Wahsy masuk Islam dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ia datang dengan perasaan bersalah dan ketakutan karena perbuatannya di masa lalu. Dalam pertemuan itu, Rasulullah memaafkannya, meskipun beliau tetap merasa sedih setiap kali melihat Wahsy karena wajahnya mengingatkan beliau pada kematian Hamzah. Wahsy kemudian dikenal sebagai orang yang bertobat dan turut berjuang di jalan Islam. Bahkan, menurut sejumlah riwayat, Wahsyilah yang kemudian membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu yang menjadi musuh besar kaum muslimin dalam perang Yamamah. Dengan demikian, Wahsy menghapus dosanya di masa lalu dengan berkontribusi besar dalam mempertahankan Islam. Sedangkan Hindun binti Utbah pun pada akhirnya masuk Islam setelah penaklukan Makkah. Ia bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan kebenciannya di masa lalu. Dalam Islam, masa lalu bukanlah penghalang untuk mendapat ampunan Allah selama seseorang benar-benar bertaubat dan memperbaiki diri. Kematian Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan salah satu babak menyakitkan dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun dari peristiwa ini pula, umat Islam belajar tentang arti pengorbanan, keberanian, dan pengampunan. Hamzah menjadi simbol keberanian dan loyalitas, Wahsy menjadi simbol pertobatan, dan Rasulullah menjadi teladan tertinggi dalam memaafkan, meski luka hati yang ditinggalkan sangat dalam. Kini, makam Hamzah berada di kaki Gunung Uhud di Madinah, dan menjadi salah satu tempat ziarah penting bagi umat Islam. Setiap orang yang mengunjungi medan Uhud akan diingatkan pada kisah keberanian, pengorbanan, dan cinta mendalam antara Nabi dan pamannya yang gugur sebagai syahid di jalan Allah. Dalam buku Mengungkap Rahasia Online dengan Allah karya Irjan Nasrullah, disampaikan bahwa Wahsy bin Harb dikenal sebagai seorang budak yang hidup dalam kubangan kemaksiatan. Ia terjerumus dalam berbagai dosa besar, termasuk kemusyrikan dan zina. Hidupnya penuh kegelapan sebelum mengenal Islam. Di masa jahiliyah, Wahsy bukan hanya seorang hamba sahaya, tapi juga seseorang yang jauh dari nilai-nilai kebenaran dan keimanan. Dalam kondisi tersebut, ia menerima tawaran dari Hindun binti Utbah, seorang wanita Quraisy yang diliputi dendam kesuma. Hindun adalah istri Abu Sufyan dan putri dari Utbah bin Rabi'ah, salah satu tokoh kafir Quraisy yang terbunuh dalam Perang Badar. Kematian ayah dan keluarganya yang lain di tangan kaum muslimin, khususnya oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, meninggalkan luka yang mendalam di hati Hindun. Dendam itu ia pelihara hingga ia membuat sayembara bagi siapa saja yang dapat membunuh Hamzah. Hadiah besar pun dijanjikan, harta dan kemerdekaan dari status budak. Wahsy melihat peluang dari sayembara itu. Ia melihatnya sebagai jalan untuk bebas dari perbudakan dan memperoleh kekayaan. Maka ia menerima tantangan itu, dan dalam Perang Uhud, ia berhasil menunaikan tugas yang dipercayakan kepadanya, membunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW yang terkenal sebagai salah satu pejuang Islam paling tangguh. Ketika Wahsy menyelesaikan tugasnya, ia segera menerima hadiah yang dijanjikan oleh Hindun. Ia memperoleh kebebasan dari status budaknya, dan tampaknya kebahagiaan menghinggapi dirinya pada awalnya.
Namun perasaan senang itu tidak bertahan lama. Ada kehampaan dan kegelisahan yang kemudian muncul dalam dirinya. Hatinya mulai resah dan gundah, terlebih setelah mendengar ajaran Islam yang mulai menyentuh hati banyak orang. Dalam waktu yang tidak lama, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghampiri dirinya. Ia mulai menyadari betapa besar dosanya, dan keinginan untuk bertobat mulai tumbuh dalam sanubarinya. Maka, dengan penuh keraguan namun juga harapan, Wahsy mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk memohon pengampunan dan menunjukkan kesungguhan untuk berubah. Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah yang penuh rahmat, menyambut kedatangan Wahsy dengan lapang dada. Beliau tidak serta-merta menghakimi masa lalu Wahsy. Bahkan dalam buku Markas Cahaya karya Salman Al-Jubjawi, dikisahkan bagaimana Ibnu Abbas meriwayatkan percakapan emosional antara Wahsy dan Rasulullah SAW. Wahsy bertanya dengan penuh ketakutan, "Wahai Muhammad, bagaimana mungkin engkau mengajakku masuk Islam, padahal engkau sendiri pernah mengatakan bahwa seorang yang membunuh, berbuat syirik, dan berzina akan diazab dengan siksaan berlipat ganda dan kekal di dalam neraka dalam keadaan hina? Sedangkan aku telah melakukan semuanya. Apakah ada harapan sedikit pun bagiku untuk diampuni dari dosa-dosa itu?" Pertanyaan ini sangat menggambarkan penyesalan yang mendalam dari Wahsy. Ia benar-benar merasa tak layak diampuni. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kegundahan hatinya dengan menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 70, yang berbunyi, "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini bagaikan angin segar yang menghapus kegelisahan Wahsy. Allah tidak hanya mengampuni, tetapi bahkan mengganti dosa dengan pahala, jika seseorang benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh, memperbaiki keimanan, dan menjalankan amal saleh. Namun, Wahsy yang masih diliputi rasa takut dan keraguan kembali berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, persyaratan itu terlalu berat bagiku. Aku tidak yakin bisa memenuhi semuanya." Karena keraguan itu, Allah kembali menurunkan ayat lain yang lebih lembut, penuh kasih sayang, dan memberikan harapan besar bagi siapapun yang telah berbuat dosa. Turunlah surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, "Wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini menjadi titik balik bagi Wahsy. Ia merasa seolah Allah berbicara langsung kepadanya, menyentuh hatinya yang paling dalam. Dengan berlinang air mata dan penuh keyakinan, Wahsy akhirnya menyatakan keislamannya. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memulai hidup baru sebagai seorang Muslim sejati. Penyesalan Wahsy atas dosa-dosanya sangat nyata. Ia tidak hanya berhenti pada ucapan dan pernyataan tobat, tetapi juga menunjukkan kesungguhannya dengan kontribusi nyata untuk Islam. Dalam sejarah Islam, Wahsy kemudian dikenal sebagai orang yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, salah satu nabi palsu yang sangat membahayakan umat Islam. Musailamah adalah pemimpin kaum murtad di Yamamah dan menjadi ancaman serius setelah wafatnya Rasulullah. Wahsy menebus kesalahannya dengan menumpas musuh besar umat Islam dalam perang Yamamah. Keberaniannya dalam pertempuran ini menjadi bukti bahwa ia sungguh-sungguh ingin menebus dosanya. Ia tidak hanya menyesali masa lalu, tapi juga memperbaiki dirinya dan memberikan kontribusi dalam perjuangan Islam. Kisah Wahsy adalah pelajaran luar biasa tentang pengampunan, harapan, dan kasih sayang Allah. Ia menjadi contoh nyata bahwa betapa besarnya dosa seseorang, jika ia kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan komitmen untuk berubah, maka pintu taubat tetap terbuka lebar. Bahkan bagi orang seperti Wahsy yang telah melakukan dosa besar, membunuh salah satu sahabat Nabi yang paling mulia, masih ada ruang untuk mendapat rahmat dan ampunan Allah. Rasulullah SAW, dengan kelapangan hati dan bimbingan wahyu,
memberikan contoh bahwa seorang pendakwah sejati tidak boleh menghakimi masa lalu seseorang yang datang dengan niat bertaubat. Sebaliknya, beliau memberikan dukungan moral, bimbingan spiritual, dan menumbuhkan harapan bagi mereka yang ingin kembali ke jalan Allah. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi setiap manusia yang pernah berbuat salah, sekecil atau sebesar apapun dosa itu, bahwa taubat tidak mengenal batas, dan rahmat Allah tidak berbatas. Yang diperlukan hanyalah kesungguhan dalam bertobat, kemauan untuk memperbaiki diri, serta usaha untuk terus berbuat kebaikan sepanjang sisa hidup. Sahabat cahaya kisah Islami, kisah Wahsy bin Harb mengajarkan kita bahwa sekelam apapun masa lalu seseorang, Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali. Dosa besar bukan akhir dari segalanya. Asal ada kesungguhan untuk berubah, amal baik akan menggantikan catatan kelam dengan cahaya kebaikan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa harapan dan rahmat Allah tak pernah tertutup untuk siapapun yang kembali kepadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di Cahaya Kisah Islami. Sampai jumpa di video selanjutnya.